Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Setelah sebelumnya Rhodes terjatuh ke dalam lembah akibat serangan Dewa Utara dan Dewa Pedang, kali ini kisah akan berlanjut pada nasib Rhodes dan kedatangan pasukan musuh. Yang mana video ini berasal dari web novel volume 23 bab 10 sampai dengan 12. Sementara Rhodes terjatuh, kini terdapat seorang elf yang sedang menyalin pesan dari alat komunikasi di kantor pusat. Yang mana namanya adalah Variastir. Namun orang di kantor tidak ada yang mau mengingatnya karena Rhodes pun memanggilnya Elf Chan. Di mana Varia terlahir dari ayah elf pensiunan petualang serta ibu manusia yang merupakan pedagang kota. Namun dirinya tidak diberi pendidikan pedagang karena hanya anak bungsu dari 3 bersaudara. Sehingga dirinya sering bekerja di berbagai perusahaan semenjak kecil sembari bertumbuh dengan mengamati pedagang-pedagang tua yang licik. Namun hal tersebut membuatnya menjadi pandai dan bisa mendapat nilai bagus di akademi karena kemampuannya mengumpulkan informasi. Sehingga Aisyah merekrutnya dan menjadi sekretaris Orsted setelah menjalani seleksi ketat. Dan karena kini bos dan bos besarnya tidak ada, maka Varia menjaga kantor dan menyampaikan laporan Silpi. Di mana Silpi melapor bahwa gelar Dewa Pedang telah diambil oleh orang lain dan Dewa Pedang sebelumnya telah menghilang. Selain itu Nina tidak bisa membantu karena sedang hamil sehingga Silpi akan ke Behairil. Namun ketika sedang mengirim pesan tersebut, tiba-tiba muncul ogre yang menghancurkan segala benda di sekitarnya. Dan ketika Varia yang takut berkata bahwa dirinya bukanlah musuh, ogre tersebut langsung melemparnya karena tidak ingin melawan yang tidak mau bertarung. Namun tetap saja Varia terbang dengan kecepatan tinggi hingga terpental dan berguling-guling di tanah. Walau mencoba lari, namun kakinya patah sehingga Varia hanya bisa melihat ogre yang mengamuk dan menghancurkan kantor. Walau kesal tidak bisa melakukan apapun, namun Varia hanya bisa berdoa semuanya akan segera berakhir dan ada yang menolongnya. Namun karena itu, semua lingkaran sihir teleportasi kehilangan cahayanya, sama seperti Rhodes yang jatuh dalam kegelapan lembah naga bumi. Pada saat yang sama dengan kejadian tersebut, Roxy dan Eris sedang berada di kota terbesar ketiga Behairil, yaitu kota pelabuhan Heilerul. Di mana kota tersebut begitu populer di kalangan nelayan karena ras laut yang seharusnya menguasai perairan berhasil diusir oleh kerajaan. Namun sayang kini kebanyakan ikan yang ada hanyalah ikan kering yang diasinkan karena ras ogre yang merupakan nelayan handal kini sedang mempersiapkan perang. Di mana mereka akan ikut dalam pasukan penginvasi hutan atas perintah Dewa Ogre Malta yang kini sedang berada di kota Irel. Namun mengesampingkan Dewa Ogre, kini Roxy dan Eris berada di gua di tempat mereka memasang lingkaran sihir teleportasi dan alat komunikasi. Di mana sebelumnya gua tersebut dihuni oleh seekor beruang yang berakhir menjadi santapan Eris. Walau beberapa waktu terakhir Deus selalu memberi kabar baik, namun entah mengapa Roxy malah merasakan kecemasan yang sama seperti saat dirinya terjebak di dungeon. Selain itu Roxy pun dibuat tidak nyaman dengan Eris yang selalu ingin bertemu Ruijat. Walau tahu Ruijat tidaklah jahat dan mengerikan, namun kisah yang didengarnya saat kecil masih melekat di ingatannya hingga dirinya masih takut walau ingin menghormati Ruijat juga. Namun mengesampingkan Ruijat, anehnya lingkaran sihir teleportasi dan alat komunikasi padam padahal biasanya memancarkan cahaya biru pucat. Walau tidak tahu menahu tentang sihir, namun Eris sadar bahwa terjadi sesuatu dengan kantor pusat karena alat-alat sihir tersebut bekerja secara berpasangan. Sehingga Roxy pun mulai panik karena tahu Orsted tidak berada di Saria dan hal pertama yang terlintas di pikirannya adalah keselamatan Lara dan anak-anak. Namun anehnya Eris malah berkata bahwa semua baik-baik saja karena Silpi akan melindungi rumah padahal sedang menghubungi Dewa Pedang. Walau tidak masuk akal, namun Roxy sadar bahwa Silpi tidak menggunakan lingkaran sihir kantor sehingga bisa kembali ke Saria. Lagi pula seharusnya Perugius dan Sukaimanya sedang mengawasi rumah dan belum termasuk Leo serta pegawai PT Rudo. Sehingga Roxy meyakinkan diri bahwa semua akan baik-baik saja dan memutuskan pergi ke tempat Rhodes. Di saat yang sama Zanoma pun mulai tidak sabar karena Rhodes belum kembali sementara pasukan penginvasi sudah bersiap untuk berangkat 10 hari lagi. Namun sama seperti yang dialami Roxy dan Eris, Zanoma yang ingin ke desa Supat dikejutkan oleh lingkaran sihir dan alat komunikasi yang tidak bekerja. Sementara masih merasa khawatir Rhodes diserang,
Zenoba langsung meniup seruling emas bersimbolkan naga karena tahu terjadi sesuatu di kantor pusat. Yang mana Zenoba mencoba menghubungi Perwigius dengan seruling tersebut, namun gagal karena terlalu jauh dari monumen 7 kekuatan dunia. Sehingga Zenoba memutuskan untuk pergi ke desa lewat perjalanan biasa sembari mencari monumen tersebut di jalan. Sementara itu, tiba-tiba Rudeus tersadar dengan tubuh Jepangnya di sebuah dimensi putih bersih. Dimana kala itu Rudeus begitu putus asa karena kalah akibat terlalu percaya diri, hingga tidak menyadari bahwa tamunya adalah Dewa Pedang dan Dewa Utara. Namun setidaknya beban Magic Armor membuat jembatan runtuh, sehingga Rudeus bisa melepaskan diri walau terjatuh ke dalam lembah. Mengesampingkan Gisu yang Rudeus curigai menyamar menjadi raja, Rudeus baru sadar bahwa dirinya berada di tempat yang sangat dikenalnya. Karena kini di depannya terdapat sebuah makhluk yang cukup dirindukan Rudeus, walau entah mengapa hanya diam saja seperti tidak enak badan. Padahal Rudeus memintanya tertawa karena dirinya sudah kalah, namun makhluk tersebut hanya menyuruhnya mati. Sehingga Rudeus bingung mengapa dirinya yang sudah mati, malah disuruh mati oleh Hitogami yang disebutnya Hitogami-chan. Lantas Hitogami-chan pun berkata bahwa masa depannya terus berubah setiap kali Rudeus melakukan sesuatu. Walau bisa mengendalikan lebih dari 3 orang, namun karena Rudeus kini dirinya harus memantau masa depannya sendiri. Karena semakin banyak Rudeus bergerak dan sekutu Orstad bertambah, maka semakin gelap pula masa depannya. Dan sekarang masa depannya sudah menjadi gelap gulita, sehingga kurang lebih usaha Rudeus mengumpulkan sekutu tidaklah sia-sia. Sehingga kini Hitogami terus memerintah Rudeus untuk mati seperti anak kecil yang sedang ngambek. Karena jika Rudeus mati, masa depannya dapat diperbaiki karena takdir kuat Rudeus. Dan setelah beberapa saat mendengar kemarahan Hitogami, akhirnya Rudeus terbangun lagi padahal dirinya mengira sudah mati. Walau selamat sudah merupakan keajaiban, namun Rudeus lebih heran lagi mengapa dirinya memiliki tangan karena sebelumnya sudah terpotong. Namun tangan tersebut bukan tangan Rudeus karena berwarna hitam pekat dan mengakar pada bahunya seperti tanaman rambat. Mengesampingkan tangannya, Rudeus sadar Magic Armor-nya tidak ada dan tubuhnya dipenuhi perban tanda seseorang telah menolongnya. Selain itu di sampingnya ada bajunya dan sepotong lengan aslinya, di mana Rudeus langsung mengambil gelang Dewa Naga penangkal Hitogami yang berada di lengan tersebut sembari keluar dari gua tempatnya berada. Dan ternyata di pintu keluar ada Doga yang berjaga, di mana Doga yang menyelamatkan Rudeus ketika melihatnya jatuh dari jembatan. Namun karena tidak sanggup mengangkat Magic Armor, maka Doga melucutinya dan merawat Rudeus di dalam gua. Sementara Rudeus merasa bersalah karena telah meremehkan Doga, Doga sendiri tidak mempermasalahkan karena menurutnya semua ini hanya perintah Sandor. Dan ketika membicarakan lengan hitamnya, Doga bercerita bahwa sebelumnya Rudeus dibungkus kepompong hitam yang berubah menjadi tangan ketika dibuka. Namun sayang Doga hanya bisa menemukan satu lengan Rudeus, sementara satunya lagi entah di mana. Selain itu Rudeus sudah pingsan selama 2 hingga 3 hari dan kini mereka berada di dasar lembah naga bumi. Dan ketika tahu Doga telah membunuh 3 naga bumi yang mirip dinosaurus, Rudeus teringat bahwa Doga adalah Kaisar Utara dan Doga sendiri mengkonfirmasinya. Namun Doga menolak memberitahu tingkatan Sandor, walau Rudeus tidak mempermasalahkannya karena mereka adalah kesatria hebat. Di sisi lain pun Doga sempat tersenyum senang dan canggung ketika Rudeus memujinya. Namun mengesampingkan Doga, Rudeus ingin segera kembali ke desa untuk menghentikan Dewa Utara dan Dewa Pedang yang tidak akan segan membunuh Rasupat. Dan kini Rudeus ingin mendatangi tempat di mana dirinya jatuh untuk mengambil kembali Magic Armor dan gulungan sihir yang masih bisa digunakan. Walau sudah hancur dan gulungan sihirnya terbelah 2, namun untuk Magic Armor bisa digerakkan karena kakinya yang masih utuh. Dan untuk masalah gulungan sihir, rencananya Rudeus akan kembali ke desa dan berteleportasi ke kantor untuk mengambil gulungan cadangan. Walau pertahanannya sangat kuat, namun Magic Armor versi 2 masih belum bisa menahan Dewa Pedang yang hanya menggunakan pedang biasa. Sehingga Rudeus merasa beruntung tidak ditebas pedang terkutuk Dewa Pedang yang terkenal senang mengkoleksi pedang. Dan ketika melepas potongan pedang yang menancap, tiba-tiba kotak darurat yang diberikan Atove terjatuh. Walau isinya kosong, namun ada tulisan yang menjelaskan bahwa di dalamnya terdapat gumpalan daging yang merupakan bagian tubuh Atove, di mana gumpalan tersebut akan melindungi pembawanya ketika dalam kesulitan,
sehingga kini gumpalan tersebut berubah menjadi lengan Rudeus, di mana kotak tersebut aktif ketika Dewa Pedang menebasnya, kemudian melindungi Rudeus dengan membungkusnya seperti kepompong. Walau kebodohan dan kekejamannya tiada tanding, namun hal tersebut membuat Rudeus begitu berterima kasih kepada Ataufe sampai-sampai ingin bersujud. Namun mengesampingkan Ataufe, ternyata pergi dari lembah merupakan hal yang sulit karena naga bumi yang selalu menghalangi. Pertama, Rudeus mencoba naik dengan sihir tombak bumi, namun naga bumi terus berdatangan dari segala arah. Bahkan ketika Rudeus mencoba melontarkan diri dengan ketapel pun, para naga bumi masih saja memiliki akal untuk mengganggu. Sehingga selain cepat, nampaknya para naga bumi sangatlah cerdas, gesit, dan juga keras kepala. Namun anehnya para naga bumi begitu membenci cahaya dari lumut dan jamur biru seakan terdapat zat yang mereka benci. Anehnya lagi mereka sama sekali tidak menyerang Doga yang sebelumnya turun ke dasar lembah. Walau bisa saja membantai mereka, namun Rudeus tidak ingin membuang mana karena harus melawan Dewa Pedang dan Dewa Utara. Selain naga bumi yang tinggal di suatu lubang di tebing, ternyata ada juga serangga seperti kelabang yang berukuran sebesar manusia. Walau serangga tersebut adalah makanan bagi para naga, namun ada juga naga yang mati sial karena terjatuh dari atas dan kini dimakan para serangga. Sembari berjalan, Doga sempat berkata bahwa jalan yang mereka lalui mirip seperti jalan rahang naga merah. Di mana Rudeus pun setuju, karena walau sempat teringat dengan kenangan pahit Orsted, namun jalannya memang seperti sengaja dibuat seseorang. Dan tidak lama setelahnya, tiba-tiba Doga menunjuk sebuah lubang yang memiliki tangga mengarah ke bawah. Walau Rudeus ragu karena arahnya yang ke bawah, namun lengannya tiba-tiba menunjuk sendiri ke dalam lubang seakan Ataufe mengendalikannya. Dan begitu menuruni tangga, Rudeus mendapati sebuah altar besar yang cukup aneh. Walau tempatnya diselimuti jamur dan lumut, namun terdapat rak dari potongan batu, bingkai lukisan, dan berbagai pahatan ras naga. Dan ketika Doga berkata bahwa tempat tersebut seperti reruntuhan ras naga, Rudeus baru sadar karena terdapat sebuah lingkaran sihir teleportasi yang entah mengarah kemana. Selain itu ada juga lukisan yang begitu mirip seperti milik Perugius di sana. Namun lengan Ataufe menunjuk sebuah rak batu di bawah lukisan, di mana terdapat beberapa botol berukiran pola naga yang berbaris di atasnya. Walau isinya kosong, namun lengan Ataufe mencoba meraih sebuah bola kristal bening yang berada di dalamnya. Dan begitu diambil, tiba-tiba puncak pilar di sana bersinar sembari mengeluarkan cairan biru. Sehingga tampaknya altar, pilar, botol, rak, dan bola kristal tadi adalah alat sihir untuk mengaktifkan pilar. Dan ketika Rudeus bingung harus berbuat apa, Doga menunjuk lukisan yang menggambarkan suatu cerita. Di mana ketika cairan biru mengalir setelah alat sihir aktif, ada seseorang yang menampung cairan tersebut dan menyiramkannya pada beberapa orang lain. Dan orang-orang tersebut terlihat sedang memburu naga dan beberapa makhluk misterius yang tidak diketahui Rudeus. Sehingga Rudeus paham mengapa naga bumi tidak turun ke dasar lembah karena keberadaan lumut dan jamur biru. Dan dengan asumsi bahwa naga bumi tidak bisa melihat apapun yang memancarkan warna biru, maka Rudeus dan Doga sepakat untuk mencobanya. Singkat cerita, para naga bumi benar-benar tidak bereaksi ketika Rudeus dan Doga lewat, sehingga mereka berhasil naik 1 jam kemudian. Walau hari sudah gelap, namun Rudeus dan Doga begitu bahagia karena bisa naik ke atas setelah beberapa hari terjebak dalam kegelapan lembah. Singkat cerita, Rudeus kembali ke desa di saat suasana sedang kacau. Sementara Eris ingin mencari Rudeus, Sandor ingin bersiap melawan musuh yang sudah berada di depan mata. Dan ketika Eris berkata akan pergi sendiri, Rudeus yang masih belum disadarinya menyarankannya untuk membasahi tubuh dengan cairan biru aneh. Sehingga Eris yang akhirnya sadar pun langsung berlari memeluknya, sampai-sampai Rudeus khawatir tulang punggungnya akan patah. Dan setelah semua orang menyambut kedatangan Rudeus pun langsung menatap tajam Sandor sembari menanyakan identitas sebenarnya. Sehingga Sandor memperkenalkan diri sebagai Alex Reibaku yang merupakan Dewa Utara Kalman II. Yang mana dalam sejarahnya Dewa Utara Kalman II merupakan pendekar pedang terkuat di dunia selama beberapa ratus tahun terakhir. Di mana dirinya berhasil mengalahkan Raja Iblis, mengalahkan Behemoth raksasa di Begarito, dan mengembangkan militer di berbagai negara. Sehingga semuanya menjadi masuk akal karena bawahannya pun yaitu Doga merupakan Kaisar Utara atau satu tingkat di bawahnya. Selain itu pantas saja Orsted diam karena memang sudah tahu siapa sebenarnya Sandor.
di mana Sandor takut Hitogami bisa membaca pikiran seseorang, walau dirinya merasa keren karena baru mengungkap identitasnya di saat penting seperti ini. Namun walau begitu dirinya meminta Rudeus untuk tetap memanggilnya Sandor agar tidak ada yang berubah. Dengan kata lain, selama ini tanpa sadar Rudeus telah bersama Kaisar Utara, Dewa Utara Kalman 2 dan 3, serta Dewa Pedang. Dan mengesampingkan identitasnya, ternyata Sandor adalah orang pertama yang menyadari hilangnya Rudeus. Karena merasa aneh dengan Rudeus yang tidak pernah sampai ke kota Irel dan rumor mengenai Rasupat malah berkembang, maka Sandor kembali ke desa untuk melapor. Di mana Ruijet langsung memimpin regu pencari hingga menemukan jejak Rudeus dan Doga di lembah. Namun karena sulit, Sandor memintanya untuk tidak turun dan hanya meyakinkan semua orang bahwa Rudeus akan kembali dengan selamat bersama Doga. Mengesampingkan Rudeus, Sandor melapor bahwa seseorang pernah melihat Gisu berjalan menuju ibu kota dari Irel. Selain itu, beberapa hari lalu Dewa Ogre Malta tiba di kota Irel sehari sebelum rusaknya lingkaran sihir dan alat komunikasi. Sehingga ada kemungkinan Dewa Ogre pergi ke Saria dengan lingkaran sihir untuk menghancurkan kantor pusat. Di sisi lain, Aerys dan Roxy baru sampai setelah 10 hari perjalanan, padahal seharusnya hanya 4 hari apabila berteleportasi. Selain itu, mereka terhambat karena upacara keberangkatan pasukan penginvasi yang disambut meriah oleh warga yang menganggap mereka akan membasmi iblis jahat. Entah karena Gisu atau apa, waktu penyerangan dimajukan dan di sana terdapat Dewa Pedang dan juga Dewa Utara Kalman 2. Wool sempat membuntuti pasukan tersebut, namun Roxy dan Aerys melalui jalan pintas untuk tiba di desa lebih cepat. Dan ketika bertemu Ruijet, Aerys mencoba menahan diri walau sebenarnya ingin memeluknya karena begitu rindu. Dimana karena itu Aerys hanya bertukar kata dengan Ruijet sembari memasang pose kebanggaannya. Namun hal tersebut sudah membuatnya senang karena kini dirinya sudah setara dengan Ruijet. Selanjutnya Rudeus menceritakan segala yang terjadi serta menyimpulkan informasi yang ada. Pertama, Dewa Pedang dan Dewa Utara telah mengetahui seluk-beluk desa berkat penyamaran sebelumnya. Kedua, Dewa Ogre telah menghancurkan kantor pusat sehingga akses melarikan diri telah tertutup. Ketiga, pasukan penginvasi berjumlah sekitar 100 orang. Dan keempat, semua orang termasuk Rudeus tidak mengetahui bagaimana kondisi orang di rumah, sehingga semua merasa khawatir sementara Orsted tampak cukup marah. Namun sesaat kemudian tibalah Zanoba yang hampir dilupakan Rudeus, di mana Julia dan Ginger tampak begitu lelah karena mereka mendapat gangguan monster tak terlihat walau untungnya ditolong Drasupat. Namun ketika Rudeus menjelaskan semuanya, Zanoba malah tertawa karena Armanvi sudah mengkonfirmasi bahwa keluarga Rudeus tetap aman. Dan ketika mendengar nama Perugius, Sandor optimis bisa membalikkan keadaan dengan bantuan Perugius. Namun Zanoba meluruskan bahwa Perugius hanya akan memantau saja, sehingga Sandor menyebutnya masih saja keras kepala. Walau rekan asli Perugius adalah ayahnya atau Dewa Utara Kalman 1, namun seharusnya Sandor pun kenal dekat Perugius yang begitu menghormati rekan-rekannya. Di sisi lain, Rudeus pun berharap Perugius akan memberi bantuan lewat Sukaimanya, karena Armanvi saja sudah sangat berguna sebagai salah satu pengintai terhebat di dunia. Selain itu, Orsted menambahkan bahwa Dewa Ogre bukanlah orang jahat dan tidak akan menyerang orang yang bukan musuhnya. Namun walau begitu, Dewa Ogre sangatlah kuat karena Orsted pun mengaku membutuhkan waktu untuk melawannya. Dan kini masalahnya adalah Rudeus tidak memiliki banyak sekutu yang bisa bertarung, karena selain temannya hanya sekitar 10 prajurit Supat yang siap. Sisanya hanyalah warga desa, tenaga kesehatan Asura, orang sakit, rekan Rudeus yang tidak bisa bertarung, dan juga Orsted yang harus menghemat mana. Belum lagi Rudeus tidak mengetahui lokasi Gisu dan kartu as yang masih disembunyikannya. Namun mengesampingkan mereka, kini Rudeus harus bersiap karena pasukan kerajaan hanya berjarak setengah hari lagi menuju desa, di mana rencananya Rudeus akan merobohkan jembatan ketika pasukan penginvasi lewat. Sementara pasukan Supat akan melawan pasukan tersebut, Rudeus, Aerys, Ruijet, Zanoba, Sandor, dan Doga akan menghadapi ketiga dewa. Roxy mendapat tugas lain dan Elinalis menjaganya, sementara Cliff dan sisanya akan menjaga desa sekaligus menjadi unit penyembuh. Dan berbicara penyembuhan, seharusnya Rudeus akan terbantu oleh lengan atau V yang bisa beregenerasi. Setengah hari berlalu, 100 pasukan penginvasi muncul bersama 3 dewa, namun tidak ada Gisu.
Pertama ada Dewa Pedang Gulfarion yang tampak sudah tua namun tebasannya mematikan. Lalu Dewa Utara Kalman III yaitu Alexander Raibaku yang membawa pedang panjang di punggungnya. Dan terakhir Dewa Ogre Malta yang memiliki kulit merah dan tingginya hampir 3 meter. Walau tidak tahu apa motif sebenarnya Dewa Ogre tidak menyerang keluarganya, namun Rudeus berjanji akan membalas dendam Elf Chan yang disangkanya terbunuh. Di sisi lain beberapa prajurit tampak takut saat melihat Rasupat, sehingga Dewa Utara atau Alexander yang begitu bersemangat mulai membakar semangat pasukannya. Walau tampak seperti seorang bocah, namun ternyata Alexander seperti seorang panglima perang yang tangguh. Namun ketika Alexander menyeberangi jembatan sembari berseru, Rudeus dengan cepat menembak stone cannon-nya hingga jembatan tersebut hancur. Sementara Alexander jatuh ke dalam lembah, pasukannya hanya bisa tercengang karena salah satu pemimpinnya malah terjatuh. Namun walau begitu Rudeus yakin Alexander masih hidup dan akan naik lagi ke atas walau membutuhkan waktu. Dan mengesampingkan Alexander, Rudeus langsung menciptakan sihir lightning yang merupakan salah satu sihir terkuatnya. Walau tidak tahu seberapa banyak pasukan yang mati, namun setelahnya Dewa Ogre melompati lembah bersama dengan Dewa Pedang di punggungnya. Namun berbeda dengan sebelumnya, kini Dewa Pedang membawa pedang terkutuknya sehingga berada dalam kekuatan penuh. Dan begitu Ares maju menghadap Dewa Pedang, Rudeus dan Ruijat pun mengikutinya sehingga kini kelompok Dead End yang legendaris akan kembali beraksi. Di sisi lain Sandor, Zanoba, dan Doga menghadapi Dewa Ogre, di mana sebenarnya formasi tersebut tidak sesuai rencana. Karena awalnya Ares dan Ruijat akan melawan Dewa Pedang, Zanoba dan Doga akan melawan Dewa Ogre, sedangkan Rudeus dan Sandor akan melawan Dewa Utara Kalman III yang kini jatuh seperti orang bego. Namun ternyata orang bego tersebut sudah naik lagi, sehingga Sandor dan Rudeus kembali pada rencana awal. Di mana waktu itu Alexander meneriakkan namanya dan berkata akan menjadi pahlawan besar setelah mengalahkan dewa kejahatan Orsted. Sementara Sandor menyebutnya si bodoh, Alexander bersikeras bahwa hanya Orsted yang menjadi penghalangnya dan bukannya Rudeus. Sehingga Sandor pun memperingatkan Rudeus mengenai pedang Alexander yang bernama Kajakuto, karena menurutnya pedang tersebut adalah pedang terkuat di dunia, yaitu pedang yang dibuat ketika pemimpin Raja Naga dikalahkan, karena Kajakuto sendiri bisa diartikan sebagai pedang Raja Naga. Namun mengesampingkan pedangnya, Alexander malah tampak terkejut dan bertanya-tanya mengapa Sandor berada di sana, di mana Alexander memanggilnya dengan sebutan ayah, tepat sebelum Dewa Ogre Malta menghantamkan tangannya ke tanah sebagai tanda dimulainya pertarungan. Mungkin sekian dulu untuk cerita Mushoku Tensei di video kali ini. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video Isaka selanjutnya. Bye!